Hi everyone, welcome back to my YouTube channel again with me Arbi Fembria. Saya seorang profesional model. Thank you yang udah sering mampir di YouTube channel aku, dan jangan lupa teman-teman untuk selalu subscribe karena aku lagi ngejar 1000 subscribe. Please subscribe, itu nggak bayar, dan kalian please like videonya dan kalian juga komen. Syukur-syukur nanti komen kalian itu bisa menjadi inspirasi aku untuk konten-konten berikutnya. Nah, pada konten kali ini aku ingin melanjutkan konten sebelumnya yang pernah aku post mengenai INFJ, dan yang ini akan lebih luas dan spesifik, dan juga ini merupakan request dari salah satu subscriber aku yang bernama Nurisfa Islami, kalau nggak salah sebut, mohon maaf, yang meminta kontennya untuk lebih banyak pembahasan mengenai introvert dan extrovert, dan aku ingin melakukan pembahasan yang lebih luas. Apa sih sebenarnya yang aku bahas sebelumnya, bagaimana bisa muncul aku adalah karakter yang paling langka di dunia. Myers-Briggs Type Indicator atau disebut adalah MBTI adalah psikotes yang dirancang untuk mengukur preferensi psikologi seseorang dalam melihat dunia dan membuat keputusan. MBTI dikembangkan oleh Isabel Briggs Myers sejak tahun 1940. Psikotes ini dirancang untuk mengukur kecerdasan individu, bakat, tes kepribadian seseorang. MBTI didasari pada jenis dan preferensi kepribadian dari Carl Gustav Jung yang menulis Psychological Types pada tahun 1921. Tujuan dari MBTI adalah membuat teori tipe psikologis yang dijelaskan oleh Carl Jung dapat dimengerti dan berguna dalam kehidupan manusia. Sampai saat ini, tes MBTI adalah tes kepribadian yang paling banyak dipakai di dunia selain tes Enneagram. Sorry kalau misalnya salah penyebutan. Jadi di dunia ini itu sudah ada 16 personality. Ini sudah ditemukan sejak tahun 1921 melalui buku Psychological Types, dan aku sendiri mengenal 16 kepribadian ini sejak tahun 2017. Pada waktu itu aku merasa struggle dengan diri aku. Struggle dalam artian bukan struggle terus aku pendiam atau seperti apa, tapi pada waktu itu aku mempertanyakan sesuatu hal kepada diri aku. Dan pada saat itu ada sahabat aku yang bernama Natasha Estelle, seorang fotografer. Dia menyarankan aku untuk melakukan tes. Kata dia, aku INFJ, coba kamu tes. Jadi gimana cara ngetesnya? Nanti akan aku berikan website link di bawah video ini. Nanti kalian tinggal cek, kalian bisa melakukan tes secara gratis di rumah. Tetapi ada syarat dan kondisinya. Ketika kalian melakukan tes, jangan di malam hari. Kalian harus melakukan tes di saat kalian sedang produktif, bukan di weekend atau bukan di hari libur, tetapi ketika kalian sedang aktif bekerja. Misalnya nih, kalian ngetes ketika jam istirahat kantor, atau ketika kalian sekolah, kalian istirahat. Nah, itu kalian harus ngetes di saat itu. Karena kenapa? Di saat itulah pikiran kalian itu akan produktif untuk melakukan tes. Jadi jawabannya akan lebih akurat dibandingkan kalian melakukan tes di malam hari. Dan pertanyaan ini cukup banyak, sekitar 70-80 pertanyaan dalam bahasa Inggris. So, kalian harus prepare kamus, atau misalnya kalian bisa juga bertanya atau minta dibantu oleh teman yang sangat jago bahasa Inggrisnya, karena pertanyaannya ini cukup rumit, yaitu merupakan psikologi dengan jawabannya adalah pilihan ganda. Jadi pilihan ganda itu pun bukan A, B, C, D, E, tetapi ada 5 pilihan. Pertama adalah yes besar, yang artinya adalah iya. Yes kecil, yang artinya iya 70%, tapi 30% atau 20% masih tidak. Uncertain itu adalah kadang iya, kadang tidak. No kecil itu lebih banyak enggak, tetapi kadang masih iya. Sedangkan no besar itu hampir tidak pernah. Jadi kalian harus benar-benar make sure bahwa jawaban yang kalian berikan itu akan sesuai dengan hasilnya. Nanti kalian setelah mengetahui hasilnya, kalian tinggal search mengenai atau tinggal kalian cari di website-website manapun mengenai karakter kalian itu seperti apa treatmentnya. Karena yang aku sukai dari tes psikolog ini adalah ini memudahkan aku ketika aku pengen tahu seperti apa sih aku ini,
pekerjaan seperti apa yang harus aku lakukan, terus kayak apa sih ability aku, terus bisa juga kalian mencocokkan. Misalnya kalian punya pacar, dia karakternya apa, kalian apa. Jadi dari situ kalian bisa tahu, oh treatment dia seperti apa, treatment aku ke dia seperti apa, treatment dia ke aku seperti apa. Jadi akan meminimalisasi terjadinya konflik. Jadi kayak akan memudahkan kita dalam berkomunikasi, karena ini cukup lumayan ngebantu sih kalau aku. Bukan kayak menjadi acuan patokan bahwa oh aku introvert jadi aku harus mendekam diri di rumah. Salah. Jadi kalau misalnya kalian introvert, kalian harus tahu treatmentnya ke diri kalian itu seperti apa. Nggak usah dipaksain, nggak usah menjadi orang lain, tapi menjadi diri kalian dan lebih kuat. Jadi di dunia ini itu ada 16 personality. Jadi orang-orang itu terbagi menjadi 16 kelompok. 16 kelompok yang karakternya berbeda, ada plus ada minus. Dan juga di video sebelumnya aku juga pernah membahas bahwa tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Mereka ada untuk melengkapi satu sama lain. Pada part kali ini aku ingin bahas mengenai introvert dan extrovert. Introvert extrovert itu sebenarnya apa sih gitu. Banyak orang yang salah mengenai introvert dan extrovert. Extrovert itu yang banyak ngomong, doyan ngomong, soalnya ini suka diplomasi. Introvert itu tuh yang pendiam, kutu buku, sering diperpus, jarang bergaul. Salah. Aku akan jelaskan. Aku sendiri itu introvert. Introvert itu bukan berarti aku jarang main di rumah, kutu buku, nggak susah bergaul, nggak punya temen. Itu sih kuper ya, bukan introvert. Karena yang introvert yang aku alami sendiri berdasarkan pengalaman aku, itu introvert yang agak-agak membutuhkan waktu untuk seorang diri. Ketika aku bertemu dengan orang atau komunitas di keramaian, agak sedikit kurang nyaman. Dalam artian kayak butuh space gitu, yang dimana aku pengen nyantai, ya ngobrol dengan 1 atau 3 orang itu udah cukup, dan gak pengen jadi yang berkerumun, yang rame-rame sampai bullying, sampai bercandaan, kata-kataan. Itu kayak it's not me gitu. Tapi aku masih perlu sosial juga gitu, aku akan ngobrol, tetapi lebih ke dari 3 orang itu pembicaraan yang kita bahas agak sedikit, mungkin bukan agak sedikit, akan lebih berkualiti. Waktu itu aku pernah ngobrol pengalaman dengan teman aku. Tadinya itu aku ngobrol berdua, bertiga. Kita ngobrolnya sangat deep, kita ngobrolnya itu lebih dalam, lebih ke pembahasan-pembahasan yang bisa dari personal sampai global, tetapi dengan cara-cara penyampaian yang lebih dalam. Dan waktu itu tuh kebetulan ada temen yang nguping gitu kan. Akhirnya pas jeda break berikutnya, temen itu nyamperin, gila ya kalian kalau ngomongin dalam banget. Aku nggak sadar, aku cuma bisa bilang kayak, nggak tahu ini cara penyampaian aku ketika aku ngobrol dengan seseorang, mungkin lebih heart to heart gitu. Itu introvert. Dan juga introvert itu kayak membutuhkan space untuk sendiri. Jadi kayak sendiri itu ngapain? Sendiri itu bukan berarti aku kuper, aku nggak mau bergaul, tetapi kayak I need the time to be alone, kayak untuk berpikir, kayak untuk mencari inspirasi ide-ide. Karena aku isi dengan kegiatan seperti menulis, menggambar, kayak sekarang kan zamannya zaman teknologi ya. Kadang aku bikin konten melalui iPhone, kadang melalui laptop, kadang mencari inspirasi dari orang-orang yang berbicara. Dan aku terus terang suka sekali dengan sesuatu hal yang dalam artian kayak mengenai kehidupan, mengenai teori-teori, mengenai pemikiran-pemikiran hebat yang ada di dunia, mengenai kisah inspiratif. Itu aku suka banget, nggak tahu kenapa. Padahal dari dulu itu aku mencoba untuk basket, mencoba untuk bermain sama teman-teman, hangout, dan at the end of the day itu akan menarik diri untuk lebih mendekatkan diri dengan diri sendiri. Dan ini mengenai introvert. Extrovert, aku mempelajari ini, mohon maaf kalau ada yang salah, jadi tolong dikoreksi aja di komen. Nanti aku akan mungkin betulkan di konten berikutnya. Extrovertnya aku lihat, aku punya sahabat banyak sekali yang extrovert. Dan juga mama aku juga seorang extrovert kebetulan. Kayak dia itu suka dengan pergaulan. Dia kayak kalau di rumah sendiri itu dia malah kayak inspirasinya tuh kosong gitu loh. Dia butuh sosial, dia butuh berbicara dengan orang,
dia butuh bergaul. Kalau nggak bergaul kayak sekarang nih, kondisi lagi pandemi COVID-19 ini, kita harus self distance atau stay at home. Nah itu tuh kebetulan mama aku tuh kayak pengen keluar, tapi kan nggak bisa keluar. Akhirnya dia tuh cari-cari apa aja supaya bisa keluar dari rumah, karena dia udah nggak tahan, kayak aku nggak bisa di rumah sendirian gitu. Papa sama aku sama, kita introvert, jadi kita lebih banyak quality time at home gitu. Kalau mama aku nggak, dia bisa main ke rumah nenek, kadang dia ke rumah adiknya. Nah memang kita tuh rumah tuh deket-deket gitu loh, kayak nggak yang jauh gitu harus keluar kota, atau misalnya ke kota atau kita di desa itu enggak. Kita bener-bener literally rumah itu deket gitu loh guys, yang kayak beda 100 meter gitu antara desa dan desa. Jadi kayak mama itu suka main ke situ. Ya aku bilang sama dia pakai masker kan. Yang aku pelajari ekstrovert itu satu, itu membutuhkan pergaulan. Kayak nggak tahu, aku ngeliat mungkin karena aku nggak ngerasain jadi sebagai ekstrovert, jadi aku melihatnya aja bahwa mereka butuh teman gitu. Mereka nggak suka ngobrol sesuatu yang terlalu dalam. Bagi mereka itu kayak kadang boring. Tapi sebagian ekstrovert juga suka yang dalam, tetapi lebih banyak mereka itu yang easy talk, yang seru, fun, yang enggak terlalu menyelam seperti introvert. Yang suka menggunakan pola pikir ekstrovert itu membutuhkan pergaulan, membutuhkan sosial. Jadi kadang mereka kalau misalnya di rumah nggak bisa, mereka kadang bisa suka seperti yang namanya party, arisan, bisa dugem gitu. Itu ekstrovert itu. Mereka ketika ada di tempat itu kayak mereka bisa jadi self-centered dan hidup gitu loh, alive, dan wow, mereka amazing dan bisa joget, bisa hahaha sana sini, sapa sana sini, bisa satu tempat itu kenal semua. Sedangkan introvert itu paling aku kalau di tempat yang ramai seperti itu ya, aku paling mencari spot yang tidak terlalu banyak, ketemu ketawa-ketawa, hai dan nyantai, itu aja sih. Itu antara introvert dan extrovert, itu perbedaannya. Jadi kayak nggak usah dipaksain ketika kalian seorang introvert berada di lingkungan extrovert. Jangan pernah berusaha untuk merubah diri kalian menjadi orang lain. Jadilah diri kalian. Harusnya kalau memang itu teman atau sahabat kalian yang tahu kalian, itu nggak akan maksain diri kalian untuk menjadi orang lain. Dan begitu juga extrovert. Jangan jangan berusaha untuk menjadi seorang introvert. Kalau kalian memiliki pasangan atau sahabat atau teman yang notabene introvert semua, kalian bisa saling mengisi keseimbangan. Karena memang perlu guys, kayak introvert dan extrovert itu harus ada untuk mengisi satu sama lain. Jadi nggak harus extrovert itu berubah menjadi introvert dan introvert berubah menjadi extrovert, itu salah. Tetapi mengisi keseimbangan. Mungkin di group of friend, kita satu geng nih pertemanan, ada temen 5, satu introvert, nggak usah dipaksa dia untuk berubah menjadi extrovert yang seru, harus party, harus hangout ke mall, terus harus seseruan belanja. Nggak perlu aku bilang. Kenapa? Karena ketika kita lagi ada masalah, justru si introvert itu yang akan mendengarkan kita. Karena introvert itu basically kebanyakan adalah seorang pendengar. Mereka itu akan mendengarkan dengan baik gitu, dan mereka akan berusaha memberikan solusi yang tepat. Dan juga introvert itu ketika kalian di geng, ada teman yang hahihi, pengen ke mall, udah dandan, malam minggu udah on, kalian mau kemana sih? Udah biarin aja mereka bergaul, karena biarin aja mereka seperti itu. Kenapa? Karena itulah mereka. Dari situ kita terinspirasi untuk tergerak menjadi lebih open, karena introvert itu terlalu tertutup. Kita butuh sisi dari teman kita atau orang-orang ekstrovert untuk membuka diri kita lebih baik. Itu aja guys. Oke, pembahasan mengenai introvert extrovert panjang nih. Aku pikir itu kayak pembahasan ini akan cuma 5 menit, 3 menit, 2 menit. Tapi ternyata panjang guys. Oke, nggak apa-apa. Oke, mengenai introvert dan extrovert kita udah cukup dulu. Nanti aku akan upload di video berikutnya lanjutan dari video ini. Meneteskan air mata Iba karena empatinya begitu tinggi banget, gitu kayak sedih gitu, sampai dia rawat kadang, sampai tergerak untuk membantu orang itu, sampai please bagi kalian yang mengikuti
mengikuti videoku. Jangan lupa subscribe ya guys, karena nggak bayar sama sekali. Jangan lupa hidupkan loncengnya dan jangan lupa like. Dan kalau perlu kalian isi komen-komen di bawah ini supaya menjadi inspirasi aku pada konten-konten berikutnya. Oke, ikuti video selanjutnya. See ya.